Friends, sekarang kita bahas tentang belajar. Kita semua belajar ya. Judul kita sekarang adalah belajar memaknai belajar, gitu ya. Jadi kita belajar tentang belajar. Di kelas training gitu ya, di kelas umum kalau gue diundang, di kelas in-house, gue termasuk sering nanyain gitu, belajar itu apa sih sebenarnya? Setiap kita setiap hari belajar, tapi belajar itu apa sih sebenarnya? Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang belajar itu adalah cara kita untuk bergeser dari nggak tahu jadi tahu. Ada lagi bilang gini, belajar itu cara kita menggeser diri dari nggak bisa jadi bisa. Terus biasanya gue bilang gini, ya benar, semua benar gitu, nggak ada masalah, memang seperti itulah yang dimaksud belajar gitu ya. Tapi yang sering kita lupa gini, friends, ketika kita tumbuh besar menjadi dewasa, seringkali pemaknaan belajar itu perlu kita ubah atau kita sesuaikan atau kita redefinisikan atau kita maknai ulang gitu ya. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin kita ini membawa pengertian dan definisi belajar atau pemahaman tentang belajar atau pemaknaan tentang belajar adalah masih pemaknaannya seorang anak-anak. So begini, bayangin aja kalau kita misalnya anak kecil gitu ya. Buat seorang anak kecil itu belajar itu bisa artinya mungkin ya cuma ngapal. Atau belajar itu bisa jadi adalah latihan soal. Atau bisa jadi yang namanya belajar itu adalah yang penting masuk kamar, kunci, orang tua nggak tahu, dia taunya kita belajar. Padahal belum tentu kita belajar gitu ya, bisa aja kita main. Nah, kita harus waspada bahwa pada hari ini setelah kita dewasa, jangan-jangan pemaknaan itu kita sadari atau kita tidak sadari masih ke bawah sampai sekarang. Dan bukan tidak mungkin pemahaman semacam itulah yang justru menghambat cara kita hari ini belajar gitu. Karena kita ini nggak pernah berhenti belajar, kan begitu ya. Maka kita harus adjust, harus sesuaikan cara kita memaknai apa itu belajar. Para pakar bilang bahwa belajar itu gini, belajar adalah melakukan hal yang sama dengan cara berbeda. Gua ulangin ya, belajar adalah melakukan hal yang sama dengan cara berbeda. Bisa jadi friend, lu baru sekarang aja denger nih pemahaman belajar dengan cara seperti itu, ya nggak? Padahal menurut para pakar, pengertian itulah yang paling akurat. Belajar adalah melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Dan ini juga berlaku kalau kita mau telusuri sejarah kita dulu. Yang gampang misalnya gini, rata-rata kita bisa naik sepeda kan, sepeda roda 2 gitu ya. Dan sebelum kita bisa, ya namanya kita belajar kan, belajar naik sepeda. Kalau kita ingat waktu kecil, apakah kita belajar sepeda teman, sepeda sendiri, sepeda minjem gitu. Mau ada rem mau enggak gitu kan. Kita belajar. Nah, yang menarik gini friends. Ketika kita belajar sepeda waktu kecil itu, kita sebenarnya
menerapkan definisi yang tadi, yang barusan, bahwa belajar adalah melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya gini, belum bisa nih naik sepeda, kita belajar goes nih, kita naik sepeda roda 2 ya, kita goes nih, kan miring-miring tuh, goyang-goyang. Nanti misalnya miring ke kiri nih, miring ke kiri, miring ke kiri, kita belum tahu nih, kita miring ke kiri, malah stangnya kita belokin ke kanan. Hasilnya apa? Jatuh ya, hasilnya pasti jatuh. Terulang nih berapa kali nih? Terulang berapa kali? Nah, kita sebenarnya mau melakukan hal yang sama, yaitu menghadapi situasi yang sama. Miring kiri lagi nih. Tapi kita mulai mikir, tadi miring ke kiri, kalau gue belokin ke kanan, gue malah jatuh. Nah, sekarang coba gue lakukan dengan cara yang berbeda. Nanti kalau miring kiri, gue belokinnya ke kiri. Nah, kita mulai dapet tuh kan, ya nggak? Begitu miring kiri, kita belokin kiri. Lo nggak langsung jatuh, tapi ada semacam tertahan gitu. Kemudian kita mulai mikir, oh supaya nggak jatuh tuh salah satunya seperti ini. Terus kita latih, terus kita lakukan. Nanti miring kanan gitu juga, miring kanan belokinnya ke kanan, miring kiri belokin ke kiri. Lama-lama kita mulai nangkap. Jadi dengan melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tapi dengan cara yang berbeda-beda, kita mempelajari sesuatu. Itu keren ya. Itu bukti gitu bahwa benar kalau dikatakan bahwasanya namanya belajar itu melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Gitu friend. Itu yang pertama tuh. Jadi mulai sekarang kalau kita mau belajar sesuatu, ingat belajar sesuatu itu prinsipnya adalah melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Itu poinnya friends. Nah terus gini friends. Kan dikatakan melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Hal yang sama itu apa? Gitu kan gitu. Hal yang sama adalah segala sesuatu yang pernah kita lakukan sebelumnya. Sudah pernah kita alami sebelumnya. Sudah pernah kita lewati sebelumnya. Pertanyaannya gimana kalau belum pernah sama sekali? Kalau belum pernah sekalipun ketemu. Kalau belum pernah sekalipun kita lakukan. Disinilah friends, para pakar mengatakan, just do it, lakukan saja. Kenapa? Karena bahkan melakukan saja untuk pertama kali, itu kita bahkan belum belajar. Kalau kita bercermin pada definisi awal, bahwa belajar itu menggeser dari tidak tahu menjadi tahu. Menggeser dari tidak bisa menjadi bisa. Itu kan berarti perbandingan, ya nggak? Membandingkan tidak tahu dengan tahu, membandingkan belum bisa dengan bisa. Artinya, ketika kita baru pertama kali melakukannya, kita baru menciptakan pembanding. Jadi nggak usah mikir apa-apa gitu, nggak usah mikir macam-macam, kerjain aja, apapun hasilnya. Nanti kali kedua, kan sudah jadi hal yang sama tuh, melakukan hal yang sama. Setelah melakukan hal yang sama, ketika kita melakukan hal yang sama, kalau dilakukan dengan cara yang berbeda, hasilnya pasti beda. Barulah kita punya pembanding, barulah kita bisa membandingkan. Nanti baru ketahuan, ternyata bagus, ternyata tidak. Kali kedua juga begitu, kali ketiga begitu, kali keempat begitu. Dari situlah kita terus belajar dan memperbaiki apapun yang kita pelajari itu. Gitu friend ya. Jadi kesimpulannya gini, belajar itu melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau belum pernah melakukannya, ya lakukan saja gitu friend. Biar aman kita, oke?